Ya kita udah dengar ya, hukum Taurat salah satu, salah semua. Ya, kasih karunia satu benar. Yesus yang benar. Sama-sama katakan Yesus yang benar. Benar semua. Ya, kita dibenarkan dari semua maksudnya. Kita dibenarkan dari semua kesalahan kita, dosa kita, kegagalan kita, kelemahan kita, kutuk kita. Tadi ya, salah satu, salah semua. Yakobus 2 ayat 10. Saudara dengar di khotbah yang sebelumnya. Sekarang satu benar Yesus, kita benar semua. Dibenarkan dari semua. Amin. Kisah 13 ayat 39. Katakan gini, Rasul Paulus nih khotbah nih di Kisah Rasul 13. Dan di dalam dialah, di dalam Yesus Kristuslah, setiap orang yang percaya, sudah lihat ya, percaya inilah hidup di bawah kasih karunia murni, memperoleh pembebasan dari segala dosa. Pembebasan dari segala dosa artinya apa, Pak? Artinya kita dibenarkan sepenuhnya. Segala dosa kita diampuni dan kita dibenarkan sepenuhnya. Ya, artinya apa? Yang kita tidak dapat, masih ada tulisan yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jadi kalau saudara mau balik di bawah hukum Musa, di bawah 10 perintah Allah, di bawah hukum Taurat, kamu nggak bisa memperoleh ini, kasih karunia, dibenarkan sepenuhnya. Ulang ya, mau balik ke sini, ke bawah hukum Taurat, penghukuman, itu sama juga efektif menolak kasih karunia. Ngeri ya? Ya, tidak dapat diperoleh dari hukum Musa, tidak dapat dicampur apalagi. Makanya harus murni, makanya bahasanya gambaran kasih karunia murni. Ya, judulnya gambaran kasih karunia murni. Ya, jadi ini bukan kasih karunia itu mempromosikan dosa, bukan. Ya, melainkan supaya kita merdeka, dapat mendekat kepada Tuhan apa adanya, dan menerima suplai yang berlimpah-limpah. Jangan takut, saya selalu katakan, jangan takut di bawah kasih karunia, jangan takut dikasih ke bawah kasih karunia. Kita menerima suplai Tuhan, dosa tidak berkuasa, kemiskinan, kegagalan, penyakit tidak lagi berkuasa kalau kita tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Roma 6 ayat 14, saudara boleh cek. Ya, shalom, saudara yang paling dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan kabar baik Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Dalam tayangan, kita ini adalah ciptaan baru, new creation. Yang lama, hukum Taurat, pelayanan kematian, tuntutan, dakwaan sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru, kasih karunia Allah, kasih karunia Yesus, suplai Yesus, hukum roh yang menghidupkan, sudah datang. Dan kita akan melanjutkan di dalam bab yang ke-17, bagian yang kedua. Di mana kita sudah mendengar bahwa kasih karunia murni, gambaran kasih karunia murni, adalah dari Mesir ke Sinai. Orang Israel mengalami kasih karunia yang murni. Saudara harus mendengar bagian yang pertama. Dan saudara boleh bagikan ke semua orang. Dan sampai Sinai mereka efektif. Ya, secara efektif menolak, menstop kasih karunia itu. Dan mau hidup di bawah hukum Taurat. Padahal mereka hidup tadinya setiap kali sungut-sungut, setiap kali memberontak, setiap kali tidak setia, Tuhan terus mewahyukan, menyatakan mujizat-mujizat yang baru. Menyatakan pewahyuan-pewahyuannya yang baru. Hal-hal yang luar biasa. Saudara dengar? Subscribe, like, subscribe, bagikan, saudara.
Nah, bagaimana sekarang kita sudah tahu bahwa saya nggak mau dong. Cara efektif menepis kasih karunia tetap turun, saudara. Tetap baru setiap pagi. Karena Tuhan nggak bisa berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetapi efektif menolak dan kembali ke bawah hukum Taurat. Jatuh dari kasih karunia kepada hukum Taurat. Upaya diri, usaha diri, tekad diri, perform atau pekerjaan diri. Secara efektif menolak kemurahan yang tidak layak. Yang cuma-cuma, yang tidak layak kita terima. Yang adalah karya Yesus yang sempurna. Jangan sampai itu terjadi. Karena itu kita lanjutkan bagian kedua dari bab yang ke-17 ini. Saudara akan lihat bagaimana Tuhan sendiri yang mengingatkan kita terus. Ayo pandang Yesus saja. Dan terima semua karyanya yang sempurna di kayu salib. Bagaimana kita hidup dalam kasih karunia yang murni. Secara berkesinambungan. Sama-sama katakan berkesinambungan. Terus menerus. Setiap hari, setiap waktu. Kita memperoleh pewahyuan yang baru terus tentang Yesus dan karyanya yang sempurna ini. Amin. Kali ini saya catat ayat-ayatnya. Yang lalu, bagian pertama, saudara catat sendiri. Bilangan 15 ayat 32 sampai 38. Bilangan 15 32 sampai 36. Maaf, 36 ya. Keluaran 34 ayat 7. Keluaran 34 ayat 7, Ibrani 8 ayat 12, Ibrani 8 ayat 12, Ibrani 10 ayat 17, Ibrani 10 ayat 17, Roma 7 ayat 7, Roma 7 ayat 7, Roma 5 ayat 13, Roma 5 ayat 13, Ibrani 8 ayat 13, Ibrani 8 ayat 13, Yakobus 2 ayat 10, Yakobus 2 ayat 10, Kolose 1 ayat 12. Lihat ya, begitu banyak ayat-ayatnya di dalam perjanjian baru untuk Tuhan mengajarkan kita, Roh Kudus mengajarkan kita di bawah Dia hanya mau kita hidup di bawah kasih karunia-Nya yang murni, yang radikal, sehingga hidup kita diubahkan dan diberkati secara radikal. Sama-sama katakan, diubahkan dan diberkati secara radikal. Siapa yang mau? Saya mau. Ya, saudara mau. Kita tidak lagi di bawah Old Covenant atau perjanjian yang lama. Covenant itu perjanjian, kontrak, akad seperti saya bilang ya. Tetapi di bawah New Covenant, kontrak, perjanjian, akad yang baru. Ya, jadi kita tahu ya, di bawah perjanjian kasih karunia atau perjanjian baru tidak bergantung ya kepada kebaikan atau ketaatan kita. Itu yang paling penting ya. Tidak bergantung kepada kebaikan dan ketaatan kita. Kita udah tahu orang Israel itu sudah mengalami dua periode itu. Kasih karunia, kemudian memilih hukum Taurat. Kita nggak mau. Kita nggak mau ya. Tetapi kepada, sama-sama katakan, kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Ya, tidak ada yang dihukum. Sama-sama katakan, tidak ada yang dihukum ketika gagal. Sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa yang ada di dalam Kristus. Saudara tidak memiliki hati nurani yang jahat, yang mengharapkan tuduhan, yang menerima tuduhan, maaf ya, yang menerima dakwaan dan mengharapkan penghukuman. Kita telah dibasuh dengan air yang jernih nih. Sekarang kita akan mendengar air firman Tuhan yang jernih dari batu karang yang memurnikan hati nurani kita. Ketika hati nurani kita hanya menerima kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Amin. Ya, tidak ada yang dihukum. Contoh. Ya, sekarang kita lihat ya, contoh. Bagaimana di bawah hukum Taurat tidak ada seorang pun yang diampuni. Saya udah pernah bilang kan? Tapi kita baca aja. Bilangan 15 ayat 32. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati mereka seorang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Ini setelah Sinai ya. Ya, kemarin kita di bagian yang pertama bicara banyak dari Mesir sampai Sinai. Sekarang setelah Sinai, mereka di bawah hukum Taurat, Musa. Ya.
Terus ditanya, ini gimana nih? Dibawa, ditangkap orang itu. Mungkin dia lagi ngambil kayu api buat masak. Mungkin anaknya sakit buat masak. Pokoknya barang bukan perbuatan tercela sebenarnya. Bukan perbuatan jahat. Ambil kayu kering di hutan. Kumpulin. Ditangkap dia. Karena ini hari Sabat. Bukankah kita sering dengar ya? Yesus mau ditangkap karena dia menyembuhkan di hari Sabat. Karena dia melakukan hal-hal yang baik di hari Sabat. Makanya Tuhan bilang ini, aku Tuhan atas hari Sabat. Bukan dia melanggar hukum Taurat, tetapi dia lebih tinggi di atas hukum Taurat. Ya, dikatakan ayat 36, orang itu kemudian, maaf ya, sebelum 36, orang itu dimasukin kurungan dan Musa harus tanya sama Tuhan, mesti diapain nih? Ayat 36, lalu segenap umat mengiring dia keluar ke tempat perkemahan. Kemudian ia dilontari dengan batu, sehingga ia mati. Seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Saudara, di bawah hukum Taurat, kematian, pelayanan kematian. Rasul Paulus ketika masih menjadi Saulus katakan, hukum yang mestinya menghidupkan aku malah membunuh aku. Inilah pelayanan kematian. Orang yang bersalah dihukum mati. Ya tapi kan Pak, kita udah beda. Ya jangan dicampur. Kabar baiknya, kita tidak lagi di bawah perjanjian lama itu. Kita di bawah perjanjian baru, di mana Tuhan tidak menilai kita berdasarkan perbuatan kita. Tetapi berdasarkan kebaikannya, kesetiaannya melalui karya sempurna Yesus Kristus di kayu salib. Jadi salib Yesus itu memang membuat ya, membuat perubahan. Jangan sampai kita itu tidak mengerti bahwa titik baliknya adalah kayu salib. Perjanjian lama disalib, perjanjian baru. Dan karena karya salib, kita ada di dalam perjanjian baru. Katakan perjanjian baru. Perjanjian kasih karunia. Amin. Ya, jadi kalau kita masih berjuang, berusaha dibenarkan berdasarkan kepatuhan kita, kembali lagi kepada hukum Taurat. Saudara, secara efektif, sama-sama katakan secara efektif, meniadakan apa yang Yesus lakukan bagi kita di kayu salib. Menolak, menepis, saya bilang. Karena kasihnya selalu tersedia. Tapi kalau mengharapkan kembali kepada hukum Taurat, harus mau nggak mau harus mengharapkan kepada kepatuhan atau kepada kesetiaan atau kepada kebenaran Anda sendiri. Padahal bagi saya, bagi saudara yang mendengar, yang hidup di bawah kasih karunia yang murni, salib memang membuat perubahan. Salib memang membuat perubahan. Dari apa, saudara? Dari Keluaran 34 ayat 7. Saudara lihat ya, bagian B. Tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Tuhan itu mengejar dosa di perjanjian lama. Bahkan sampai keturunan ketiga keempat. Tidak biarkan kesalahan bapak-bapak itu berhenti pada mereka. Itu perjanjian lama. Menjadi apa? Menjadi Ibrani 8 ayat 12. Saudara sudah dengar ya, sudah lihat lagi khotbah saya yang tentang klausa utama perjanjian baru. Apa itu klausa utama perjanjian baru? Saudara temukan di dalam YouTube Gereja Ciptaan Baru dengan judul klausa utama perjanjian baru. Ini dia isinya. Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku, kata Tuhan, akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. I remember no more. Ume, tidak kuingat lagi. Tadi diingat sampai keturunan ketiga, keempat. Kutuk keturunan. Sekarang segala dosa dan kesalahan, dosa-dosa dan iniquities, sins and iniquities, I remember no more. Aku tidak akan pernah mungkin mengingat lagi. Karena strong itu bahasanya. Tidak mengingat lagi itu ume. No more. Ume. Bahasa Yunaninya. Artinya apa?
tidak akan pernah mungkin. Double negatif. Satu negatif cukup kan? Tidak misalnya. Tidak akan pernah mungkin. Sudah bilang, mana Pak? Masa Tuhan lupa sama dosa kita? Tuhan mana bisa lupa? Bapak memang ngejek Tuhan? Enggak. Coba dua saksi sah ya. Kita lihat lagi di dalam Ibrani 10 ayat 17. Saudara boleh baca bersama-sama saya. Dan aku, kata Tuhan, tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Mau pakai bahasa Inggris boleh. Their sins and iniquities will I remember no more. Ume. Sah kan? Dua. Tuhan lupa nggak? Lupa. Jadi Tuhan mau kita ingat kebaikannya, kesetiaannya, kebaikannya, kemurahannya. Bukan ingat dosa-dosa kita. Ingetin Tuhan lagi. Ya Pak, kan harus ngaku Pak dosa-dosa kita. Bukan saya bilang nggak boleh ya. Silahkan aja. Minta ampun tapi bukan untuk diampuni. Karena kita telah diampuni. Untuk hubungan sih oke-oke saja. Tapi Tuhan bilang gini, yang mana ya? Saya udah lupa. Kok Tuhan bisa lupa? Karena darah Yesus menghapus semua dosa. Kalau Tuhan masih mengingat dosa kita, dia nggak adil pada Yesus. Yang membayar overpayment. Berlebih-lebih. Kalau Tuhan apalagi menghukum kita, dia lebih nggak adil lagi kepada Yesus. Karena penghukuman terhadap dosa-dosa dan kesalahan kita sudah ditimpakan kepada Yesus. Nggak ada kabar yang lebih baik dari ini, saudara. Diampuni segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Nggak ada kabar yang lebih baik dari ini. Luar biasa baik. Ajaib baiknya. Pilih. Jadi kita pilih. Ya, apa yang sudah Tuhan capai di kayu salib. Ya sekali lagi ya, saudara mau pilih di bawah hukum Taurat, 10 perintah Allah, apa yang Yesus sudah capai di kayu salib. Saudara mau pilih yang mana? Kasih karunia sejati, murni, radikal, atau hukum Taurat? Kenapa Pak mesti ditambahin radikal? Iya, karena supaya kita itu ngerti benar bahwa mengharapkan kasih karunia ini, kalau mengharapkan aja kebenaran dari hukum Taurat, sedikit aja nilai sedikit, setitik rusak susu sebelanga. Jadi hukum Taurat itu masalahnya. Ketika orang Israel hanya bilang, Tuhan jangan memperhitungkan kebaikanmu saja untuk memberkati kami. Atau kesetiaanmu saja untuk memberkati kami. Tapi, ya perhitungkan juga kebaikan atau kesetiaan kami. Atau ketaatan kami. Tuhan berubah. Nadanya berubah. Sama-sama katakan nadanya berubah. Kenapa begitu, Pak? Karena Tuhan tidak suka percampuran. Anggur baru tidak bisa ditaruh di dalam kantong kulit tua. Rusak keduanya. Tuhan tidak mau merusak karya sempurna Yesus. Entah kita beroleh dengan cuma-cuma, kemurahan yang tidak layak kita terima itu, atau kita bayar di bawah hukum Taurat sepenuhnya. Tidak ada tengah-tengahnya. Tidak ada teologi keseimbangan. Tidak ada. Itu penting. Ya, tidak ada salah dengan hukum Taurat, kudus, benar, adil. Yang masalah adalah manusianya. Ya. Karena hukum Taurat kita mesti tahu tujuannya apa. Ya, jangan sampai saudara menuduh saya gini, wah si Bapak mah anti hukum. Ya kalau di buku ini dikatakan antinomian. Saya untuk hukum Taurat dalam konteks tujuannya dan sasarannya. Untuk apa? Nah mari kita baca di dalam Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apakah hendak yang kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Nah Paulus berbicara memberi surat kepada orang-orang Roma. Sekali-kali tidak. Sama, saya juga menyatakan sekali-kali tidak. Kudus, benar, adil hukum Taurat itu. Tidak ada yang salah dengan hukum Taurat. Tidak ada yang salah bahkan dengan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kudus, benar, adil. Tuhan yang buat. Ya, sebaliknya justru oleh hukum Taurat
Aku, kata Paulus, telah mengenal dosa. Jadi kita lihat ya, ada tujuan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat buat apa, Pak? Supaya manusia mengenal dosa. Kalau tidak ada tanda larangan, dilarang parkir, orang parkir di pinggir situ, jalan, polisi lewat tidak bisa ditilang. Tetapi karena ada P dicoret, kalau ada yang parkir di situ, ada polisi ya ditilang. Agar semua orang itu sampai kepada titik akhir daripada kemampuannya dan mencari juru selamat. Itu tujuannya. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Keinginan aja dia nggak tahu. Apa itu lust maksudnya ya, keinginan daging atau nafsu daging. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Karena ada jangan, manusia mengerti, oh itu dosa. Tetapi di mana dosa bertambah-tambah, kasih karunia telah ada berlimpah-limpah. Ya, jadi bukan dosa atau menghukum yang menjadi sasaran Tuhan. Bukan. Bukan itu tujuan Tuhan memberikan hukum Taurat. Melainkan kasih karunia, juru selamat. Sekali lagi ya, bukan tujuan Tuhan untuk menghukum atau sasaran Tuhan untuk menghukum, membunuh manusia. Bukan. Tetapi agar apa? Agar manusia itu mengenal kasih karunia, yaitu juru selamat. Roma 5 ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia ini. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan. Saudara lihat ya. Tidak diimpute, tidak diperhitungkan. Kalau tidak ada hukum Taurat, makanya dikatakan tadi kalau ada hukum, kalau melanggar baru bisa dihukum. Kalau nggak ada hukum, tidak diperhitungkan dosa itu. Tidak diimpute. Ya, kalau kita punya komputer, kita masuk input, ya kata pepatah bilang, kalau masukin garbage in, garbage out. Masukin sampah, keluar sampah. Karena tidak ada yang diimpute, makanya Raja Daud juga berkata, berbahagia ya orang yang tidak diperhitungkan kesalahan dan dosanya. Siapa yang dibilang berbahagia? Ya kita, saudara dan saya. Dan itu harus kita terima dengan ucapan syukur, dengan kerendahan hati, bukan dengan membual dan sombong. Nggak ada gunanya. Karena sekalipun orang yang menentang kasih karunia yang radikal ini, mengata-ngatainya hyper grace lah, license to sins lah, dan segala macam. Mereka mau hidup di bawah hukum Taurat, kembali lagi, salah satu, salah semua. Mereka pun tidak dapat hidup di bawah hukum Taurat. Dan malah kehidupan mereka kematian demi kematian demi kematian. Harus dirajam. Kehidupan mereka dirambitin batu, disambitin batu. Even orang Kristen. Kenapa? Karena menepis kasih karunia yang begitu indah, begitu luar biasa. Saudara mau cuma-cuma, gratis, apa mau bayar penuh? Nggak bisa sebagian-sebagian. Karena sebagian-sebagian itu adalah menghina Yesus, menolak Yesus. Tujuan hukum Taurat hanya menyingkapkan dosa. Ya, dirancang untuk menyingkapkan atau memperlihatkan dosa kepada kita. Dan kita berkata gini, Tuhan, aduh, kenapa Tuhan? Khawatir aja dosa Tuhan. Iya. Hah? Takut aja dosa? Dosa. Tahu berbuat baik, tidak melakukannya dosa. Kalau jalan di jalan tol, lari 120, padahal batas kecepatannya 80, dosa Tuhan, dosa, melanggar. Jalan di bahu jalan, melanggar gak? Melanggar. Benci sama orang, membunuh gak? Membunuh. Melihat perempuan ingin dalam hati, berzina gak? Berzina. Aduh, Tuhan, saya manusia berdosa, saya manusia celaka, kata Paulus. Saya hidup di dalam tubuh celaka nih, tubuh maut ini. Tapi syukur kepada Allah. Sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa yang di dalam Kristus. Nah, lihat ya. Mestinya kita kan berbalik kepada kasih karunia Allah dan penuh dengan ucapan syukur. Ya, karena apa? Karena akhir dari kesanggupan saya. Dan saya berkata, saya terima juru selamat. Dan saudara saya, orang percaya yang mendengar firman ini, sudah menerima Yesus. Ya, sudah percaya. Jangan mau lagi dikadalin. Karena
kalau saya selalu bilang, kalau iblis dengan timnya gitu ya, dengan pasukannya berkata, gimana caranya mengalahkan orang Kristen? Mereka punya darah Yesus, mereka punya nama Yesus. Oh, gampang kata bosnya. Buat mereka mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka iman mereka menjadi sia-sia. Janji-janji Tuhan menjadi batal. Maka Kristus itu, kasih karunia itu tidak berefek dalam kehidupan mereka. Mereka jatuh dari kasih karunia ke bawah hukum Taurat lagi. Sehingga mereka harus menerima hukuman kalau salah. Dan manusia dibilang nature-nya adalah kesalahan. Ya. Wah, saya mau ini tetap di bawah kesombongan dan bualan orang Israel itu. Kita membutuhkan juru selamat yang menghapus segala dosa. Kalau kita diberikan standar yang sempurna, kita memiliki darah yang sempurna, karya Yesus yang sempurna. Sama-sama katakan darah yang sempurna, darah yang kekal, karya Yesus yang sempurna. Sempurnalah yang ditebusnya. Amin. Hukum Taurat menghukum orang yang terbaik di antara manusia. Tapi kasih karunia menyelamatkan yang paling buruk, yang paling jahat di antara kita. Lihat perbedaannya. Sekali lagi mau pilih mana? Di bawah hukum Taurat apa di bawah kasih karunia? Pilih mana saudara? Pastikan di bawah kasih karunia. Kasih karunia itu menyelesaikan yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Taurat. Ya, yaitu darahnya Yesus menjadikan kita kudus, benar, adil. Hukum Taurat kudus, benar, adil tidak bisa membuat kita manusia kudus, benar, adil. Lempeng aja. Kaku. Tidak bisa dibengkokkan, tidak bisa fleksibel. Emang kasih karunia bisa fleksibel, Pak? Kasih karunia teguh, kuat, strong. Darahnya kuat. Membuat kita kudus, benar, adil. Tanpa susah payah. Kita diberkati, utuh, sukses, berkemenangan, tanpa susah payah. Gimana Pak? Ya terima aja, tangan yang terbuka menerima. Iman. Ya, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Tuh ya, kudus, benar, adil. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sama-sama katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kudus, benar, adil. Hanya apa? Hanya percaya dan menang. Ibrani 8 ayat 12. Kita udah baca ya Ibrani 8 ayat 12. Yang pada bagian yang pertama, bagaimana Tuhan lupa, Tuhan melupakan, sangat-sangat tidak pernah ingat lagi segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. 13, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, New Covenant. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah tua, Old Covenant, tua, old. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang, absolute, usang. Bukannya Pastor Prince atau pekotbah kasihkan, atau saya yang menyatakan hukum Taurat itu telah usang, tidak berlaku lagi ketika kita di bawah kasih karunia. Oh, Bapak menghapus hukum Taurat? Enggak. Bagi orang-orang yang di luar Yesus berlaku. Ya, usang dan telah dekat kepada kemusnahannya. Udah nggak kepake. Kita nggak di bawah lagi penuntun hukum Taurat. Tetapi kita anak yang berseru, Aba, Bapa, Aba, Bapa. Ya, kita ini pewaris. Sama-sama katakan pewaris. Ya, kita udah dengar ya, hukum Taurat salah satu, salah semua. Ya, kasih karunia satu benar. Yesus yang benar. Sama-sama katakan Yesus yang benar. Benar semua. Ya, kita dibenarkan dari semua maksudnya. Kita dibenarkan dari semua kesalahan kita, dosa kita, kegagalan kita, kelemahan kita, kutuk kita. Tadi ya, salah satu, salah semua. Yakobus 2 ayat 10. Saudara dengar di khotbah yang sebelumnya. Sekarang, satu benar Yesus, kita benar semua. Dibenarkan dari semua. Amin. Kisah 13 ayat 39. Katakan gini, Rasul Paulus nih khotbah nih di Kisah Rasul 13. Dan di dalam dialah, di dalam Yesus Kristuslah,
Setiap orang yang percaya, sudah lihat ya, percaya inilah hidup di bawah kasih karunia murni. Memperoleh pembebasan dari segala dosa. Pembebasan dari segala dosa artinya apa, Pak? Artinya kita dibenarkan sepenuhnya. Segala dosa kita diampuni dan kita dibenarkan sepenuhnya. Ya, artinya apa? Yang kita tidak dapat, masih ada tulisan yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jadi kalau saudara mau balik di bawah hukum Musa, di bawah 10 perintah Allah, di bawah hukum Taurat, kamu nggak bisa memperoleh ini, kasih karunia, dibenarkan sepenuhnya. Ulang ya, mau balik ke sini, ke bawah hukum Taurat, penghukuman, itu sama juga efektif menolak kasih karunia. Ngeri ya? Ya, tidak dapat diperoleh dari hukum Musa, tidak dapat dicampur apalagi. Makanya harus murni, makanya bahasanya gambaran kasih karunia murni. Ya, judulnya gambaran kasih karunia murni. Ya, jadi ini bukan kasih karunia itu mempromosikan dosa, bukan. Ya, melainkan supaya kita merdeka, dapat mendekat kepada Tuhan apa adanya, dan menerima suplai yang berlimpah-limpah. Jangan takut, saya selalu katakan, jangan takut di bawah kasih karunia, jangan takut dikasih ke bawah kasih karunia. Kita menerima suplai Tuhan, dosa tidak berkuasa, kemiskinan, kegagalan, penyakit tidak lagi berkuasa kalau kita tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Roma 6 ayat 14, saudara boleh cek. Jadi apa tandanya, Pak? Kita itu hidup di bawah Injil atau kasih karunia murni. Kasih karunia murni menghasilkan shalom. Sama-sama katakan shalom, damai sejahtera. Ya, jadi begini. Kita baca Alkitab, ya, kita bukan baca Alkitab atau berdoa. Bukan berdoa itu karena mau mencari tahu tentang apa penghukuman atau supaya layak. Bukan. Ya, tetapi kita membaca Alkitab untuk mencari tahu tentang berkat-berkat dan warisan-warisan kita dalam Kristus. Sama ulangi ya, berkat-berkat dan warisan-warisan kita dalam Kristus. Roh, jiwa, dan tubuh. Segala aspek, segala dimensi, berlimpah-limpah. Makanya dikatakan kasih karunia itu berlimpah-limpah. Kalau orang tuduh, oh itu teologi kemakmuran ya, Injil kemakmuran ya. Ya gampang aja sih. Pertama, kalau kamu nggak suka kemakmuran Tuhan, kasih saya aja. Doa sama Yesus. Doa sama Yesus, bilang gini, Tuhan, jangan kasih saya kemakmuran. Kemakmuran saya kasih Pak Melki aja. Saya aminkan, terima kasih, udah terima aja. Karena memang bukan, Injil kasih karunia itu bukan sesempit itu. Injil kasih karunia itu, jadi gini, bukan Injil kemakmuran, karena kemakmurannya cuma segitu. Injil kasih karunia adalah Injil kasih karunia Allah yang di dalamnya ada kemakmuran keuangan, kemakmuran kesehatan, perlindungan, kesejahteraan keluarga, hubungan orang tua dengan anak, dengan sesama, mulia, hikmat, kebenaran, kekudusan, kesalehan, sukacita, damai sejahtera, warisan Kanaan, mewarisi berkat Abraham, mewarisi panen raya besar, Geshem Barakade ujian akhir, mewarisi berkat-berkat rohani dalam kerajaan surga, mewarisi golden oil dari golden pipe, apa itu Pak? Minyak emas dari pipa emas, mewarisi berkat anak sulung, dan masih banyak lagi. Luar biasa. Makanya kita lihat warisan-warisan kita, berkat-berkat kita yang Tuhan sudah capai di kayu salib. Ya, jadi kita bukan merasa bersalah kalau nggak sempat baca atau tidak baca ya, tapi merasa lapar. Ulangi ya, kita nggak membaca, nggak melihat pewahyuan Tuhan, nggak dengerin gitu ya, atau lewat aja berhari-hari. Bukannya kita itu merasa berdosa, tapi rasa lapar. Ya, Yesus kelayakan kita, dan itu murni. Ayat terakhir, Kolose 1 ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapat bagian. Lihat ya.
Jadi di bawah kasih karunia, Bapa itu melayakkan. Sama-sama katakan melayakkan. Melayakkan saya. Melayakkan saya untuk apa? Untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Untuk saya, saudara dan saya, dikuduskan, dipisahkan di dalam kerajaan terang. Apaan? Kalau cuman cheap grace, license to sin, Injil kemakmuran, hanya untuk ngata-ngatain. Hoi, tidak terukur nih. Di dalam kerajaan, sama-sama katakan kerajaan. Kingdom of light, kerajaan terang, kerajaan Allah. Semua apa yang Yesus terima, kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan berkat-berkat apa yang Yesus layak terima di dalam Wahyu 5 ayat 12. Itu menjadi milik kita. Wow, luar biasa ya. Kita dilayakkan untuk menerima itu semua. Sama-sama katakan, saya dilayakkan oleh Bapa, pencipta langit dan bumi, untuk menerima bagian apa yang Yesus layak terima. Amin. Ya, kita dilayakkan, kita bersyukur, hidup dalam kesuksesan, kemakmuran, keutuhan, kesehatan, berkemenangan, tanpa susah payah. Ya, kebaikan Tuhan sudah menjadi milik kita. Sama-sama katakan, kebaikan Tuhan sudah menjadi milik saya. Amin. Ya. Jadi mana yang membawa damai sejahtera? Dihukum, dituduh-tuduh, didakwa-dakwa. Kalau salah dihukum, mati, sakit, mati, lemah, stres. Atau menerima kebaikan, kesetiaan Tuhan. Shalom, kerajaan terang. Mana yang membawa damai? Wah, gampangnya milihnya. Gampang, saudara. Ya. Adakah shalom di hati kita mendengar penghukuman atau murka Tuhan? Saya sih enggak. Ya. Wah, ini makanan keras, Pak. Enggak. Paulus bilang itu sampah. Paulus bilang itu sampah. Yang dulu ku kejar-kejar itu sampah semua. Ya, apakah kalau ditakut-takuti itu menimbulkan pertobatan sejati? Tidak. Pertobatan sejati itu karena kebaikan Tuhan. The goodness of God leads to repentance. Kemurahan, kebaikan Tuhan itu yang memimpin kita kepada pertobatan sejati. Amin. Ya. Jadi penghukuman, kebaikan tanpa syarat. Murni. Amin. Ya, kita tidak mau lagi, atau gereja yang mendengar, semua dengar. Kita tidak mau lagi berkata seperti orang Israel. Ya, kita sudah belajar dari kejatuhan orang Israel. Kok Asher, Deber, Adonai, naik Aseh. Segala yang kau perintahkan, Tuhan, pokoknya semua yang kau tuntut dari kami pasti akan dapat lakukan. Jangan perhitungan kebaikanmu saja Tuhan kepada kami, kesetiaanmu saja kepada janjimu kepada Abraham, tapi juga perhitungan kebaikan, kesetiaan, ketekunan kami, ketaatan kami Tuhan. Jatuh dari kasih karunia kepada hukum Taurat. Kita tidak mau. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami sudah mendengar firman Tuhan dan kami semakin diteguhkan, semakin teguh berdiri. Wah, kami mau hanya hidup di bawah kasih karunia Allah yang murni, di mana kebaikan, kesetiaan Tuhan saja yang kami peroleh. Karena karya Yesus sudah sempurna, selesai, lengkap, sudah terlaksana bagi kami dan keluarga kami. Kami mau hidup di bawah kesuksesan dan keutuhan seluruh aspek dan kemenangan tanpa susah payah. Tuhan, hamba-Mu, anak-Mu ini berdoa. Sebanyak orang yang mendengar hari ini, dimanapun mereka mendengar, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang mengalami masalah keluarga dipulihkan, hubungan suami istri dibuat sejahtera, dibuat indah, hubungan keluarga orang tua dengan anak dipulihkan dengan ajaib, dan tubuh Kristus semuanya dipulihkan, dimudahkan, sehat, kuat, segar, dimudahkan, diberkati, sebagaimana Engkau membawa keluar orang Israel dari Mesir sampai Sinai di bawah, yang merupakan gambaran
kasih karunia yang murni. Kami mengerti sekarang Tuhan. Dan kami mau berjalan terus. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari berkat Tuhan kepada berkat Tuhan yang lebih besar. Dari pewahyuan Tuhan kepada pewahyuan Tuhan yang lebih dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.